Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang, guru. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 3 dengan suasana yang insya Allah bahagia dengan kondisi yang sehat. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan menjadi berkah. Hari ini kita berkumpul di sini karena Bapak Mulyo Siswanto akan melaksanakan tugas untuk memaparkan modul budaya positif sebagai tugas dalam CGP Angkatan ke-7. Untuk mempersingkat waktu karena waktu juga semakin siang, kepada Bapak Mulyo Siswanto kami persilahkan untuk memaparkan modul budaya positif. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini Bapak Ibu telah meluangkan waktu memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini saya tidak menggurui atau mungkin kalian bisa, tapi ini bagian dari tugas saya untuk memaparkan, mengajak rekan guru yang lain untuk berbudaya positif di sekolahnya masing-masing. Kenapa ini tidak dilakukan di sekolah saya? Karena di sekolah saya sudah dilakukan oleh TGP yang lain, baik TK, SD maupun SMP. Sehingga saya mencari tempat yang lain untuk nuansa baru, sehingga nanti tujuannya apa? Agar setelah penyampaian pemaparan hari ini, mungkin dari sini ada yang berkenan untuk bisa mengikuti CGP untuk angkatan selanjutnya. Pada kali ini yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mohon untuk salah satu dari rekan guru untuk memimpin kita. Mungkin Mas Kanto, mohon untuk rekan-rekan dipimpin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dengan masing-masing beberapa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Kanto telah mewakili rekan guru memimpin kita pada siang ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya untuk kegiatan siang hari ini kita buat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kita buat aturan kelas kita. Mungkin contohnya seperti ini, mungkin tidak boleh merokok atau tepat waktu, pulang tepat waktu, atau tidak boleh mengganggu teman seperti itu. Monggo satu persatu nanti isi di sana. Ini sebagai contoh untuk budaya positif. Tulis tentang kesepakatan apa yang Anda inginkan untuk asuhan di kelas ini. Iya, tulis misalkan pulang tepat waktu atau mengganggu positif. Iya. Untuk aturan di kelas hari ini. Iya. Saja misalkan ini tujuannya yang akan kita sepakati di dalam kelas. Nah, kesepakatan kelas itu tujuannya yang akan kita sepakati di dalam kelas. Kenapa ini perlu dibuat? Supaya anak ini diberi keleluasaan dalam menentukan aturan di dalam kelas. Tujuannya seperti itu.
kalau aturan itu dilakukan oleh si anak, nantinya anak akan patuh terhadap aturan yang mereka buat. Bukan berarti aturan itu yang buat orang dewasa. Kalau aturan yang buat itu dari pihak guru atau dari pihak kepala sekolah, itu anak-anak sekarang itu dipaksa untuk melakukan perbuatan itu. Tapi bila aturan itu dilakukan oleh anak sendiri, anak itu diberi kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya ketika pembelajaran dalam kelas. Tujuannya seperti itu. Kalau sudah, ngapunten mohon tempelkan di sini ya, biar kita sepakati bersama. Tempel sini. Ya. Satu aja. Kamu Pak. Tirunan. Peraturan oke. Channel banyak. Untuk merumuskan aturan. Yang merumuskan Merumuskan undang-undang. Merumuskan undang-undang. Kita saya bacakan ya. Ini ada yang pulang tepat waktu. Pulang tepat waktu boleh sambil makan karena jam makan siang. Ini mulai tepat waktu, selesai tepat waktu ya. Masuk tepat waktu, berdoa sebelum kegiatan dimulai. Saling menghargai dan toleransi. Nah, bagus ini. Saling menghargai dan toleransi. Ini datang ke sekolah 5 menit sebelum bel masuk, ya. Tepat waktu, berdoa sebelum belajar, tepat waktu. Hampir semuanya keseluruhannya adalah tentang tepat waktu. Itu kesepakatan kita hari ini dan itu aturan yang kita buat secara bersama. Berarti kita harus melaksanakan aturan itu dengan menurut tanggung jawab. Pada topik hari ini saya ingin memaparkan yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai universal. Mungkin nanti ini tuh ada bertentangan dengan nurani panjenengan karena ini ada namanya ini budaya lama dan sekarang budaya baru, nanti bisa didiskusikan yang terkait seperti apa. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan keras yang telah kita buat. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Topik yang pertama, restitusi. Ya, nanti kita bahas masuk ke dalam restitusi. Itu prostitusi. Pembelajaran yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Pertama adalah ini kita bayangkan aja, tidak usah kita praktekkan. Kegiatan palang tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobelas cari kertas kecil, tuliskan benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menggerdik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Saya ulangi. Ada A dan B. A ini adalah menggenggam secari kertas, di mana kertas itu adalah sangat berharga. Karena ini sangat berharga, berarti Anda berkewajiban untuk menggenggam sekuat tenaga, jangan sampai melepas apa yang ada di dalam genggaman Anda. Sedangkan yang B ini mencoba merayu Anda untuk bisa membuka apa yang ada di dalam kepalan tangan Anda. Terus pertanyaannya, apa yang terjadi?
apakah Anda akan membuka tangan itu, ataukah Anda akan sekuat tenaga ingin menutup itu sehingga lawan kalian tidak akan tahu. Mungkin ada dua kemungkinan. Bagi yang orangnya lemah atau tidak punya pendirian, pasti dia akan membuka tangannya. Tapi dia orang yang kuat dengan pendirian, dengan keyakinannya, pasti dia akan menutup tangan tersebut. Apa yang dimaksud dengan itu? Itulah yang dinamakan nanti adalah stimulus respon sama teori kontrol. Untuk stimulus respon ini adalah paradigma lama, di mana di dalam stimulus respon kita sebagai guru kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Ini paradigma lama. Paradigma sekarang yaitu namanya teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai kesalahan. Anak ini nakal, anak ini tidak mau mengerjakan PR. Itu suatu kesalahan. Tapi untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan, si anak ini tidak mengerjakan PR, pasti dia memiliki alasan. Alasannya apa? Nah, itu yang harus kita gali. Jangan anak tersebut langsung diberi hukuman atau diberi suatu konsekuensi yang menyakitkan. Ini adalah suatu teori di mana kita sebagai guru bukan suatu objek yang vital dalam pembelajaran, tetapi pembelajaran ini berpusat atau berfokus pada peserta didik. Karena yang kita ajar adalah manusia yang memiliki akal dan pikir, bukan suatu benda mati. Kalau akal dan pikir pasti memiliki hati. Kalau anak itu memiliki hati, pasti ya berikutnya akan mengena dalam hatinya. Dia seakan saya ini bukan orang baik, saya ini selalu salah. Kita kedepannya pendidikan kita diharapkan seperti itu. Jadi jangan terlalu mudah untuk memberi hukuman kepada peserta didik. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini sama dengan genggaman tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Ini orang yang lemah pasti akan dengan mudah membuka tangan kepala kita. Tapi orang yang kuat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kalian sendiri adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Meskipun dirayu, dihujat atau diancam, tetapi ketika kita mau membuka tangan, itu adalah kehendak kita. Kalau kita tidak menghendaki, tidak akan bisa membuka tangan tersebut. Itu tentang teori kontrol. Yang kelima, pemaksaan ada pada saatnya. Bujukan adalah gagal. Ini maksudnya teori kontrol. Kolaborasi itu kerjasama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam suatu lingkup sekolah kita dilanjutkan harus saling bekerjasama, berkolaborasi, karena dengan kerjasama kita itu akan saling melengkapi. Tujuannya seperti itu. Mudah berpikir menang kalah, dan itu mudah berpikir selalu menang. Tanyaannya nanti. Nah, untuk kali ini tentang disiplin positif yang kita pelajari nanti ada bab ini, yaitu teori kontrol oleh Dr. William Glasser tahun 84. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan nanti adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita bahas yang selanjutnya, model berpikir menang-menang dan kolaborasi. Itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti kita bahas, yaitu ada penghukum, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, ini disiplin. Apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu makna lama. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita belajar, kalau kita berbicara disiplin, berarti anak itu harus patuh dengan aturan. Kalau patuh dengan aturan, berarti aturan itu kayak sebuah mengikat. Aturan itu berarti ya tidak boleh dilanggar seperti itu.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya apa? Anak tidak nyaman karena merasa terpaksa, bukan dari dalam hati dirinya, tapi dia melakukan suatu biar jadi disiplin itu berasal dari pengaruh eksternal, yaitu pengaruh dari luar, supaya tadi tidak dihukum, supaya misalkan mendapat imbalan atau mendapat penghargaan. Hubungan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan pendidikan. Nah, nilai kebajikan universal inilah yang dilakukan oleh kurikulum merdeka, di mana dari nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya ada 9 poin, tapi untuk Indonesia yaitu menganut pada ini profil belajar Pancasila yang ada 6. Ini ada 2 ya sebenarnya, ada 9 poin dari arahan dosen ini, itu ada 9, tapi di Indonesia untuk profil belajar Pancasila mengambil yang ini, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berharap mulia. Apakah ini berasal dari Indonesia sendiri? Tidak. Dia mengutip dari buku lain. Sudah ada. Untuk pembelajaran kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Nah, manusia memotivasi dirinya berasal dari eksternal dan internal. Eksternal itu dari luar, dari orang lain, bukan dari dalam diri. Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya tidak melakukannya, tidak dihukum, atau tidak dihardik, atau tidak dibully, maka saya melakukannya. Seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan suatu imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini kenapa sekarang kurikulum dari K13 sampai kurikulum merdeka itu tidak direngkeng. Nah, kenapa? Karena perengkengan itu termasuk ini untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mendapat suatu pujian di tempat umum, kita punya anak bagus, dipuji di tempat umum di hadapan teman-teman yang lain, itu termasuk motivasi eksternal. Apakah itu positif? Ada positifnya dan ada negatifnya. Kalau perengkengan, negatifnya itu seperti apa? Yang paling sakit bila perengkengan itu adalah anak yang mendapat ranking 2, atau biasanya anak mendapat ranking 1 kemudian tidak mendapat ranking 1, itu juga sangat menyakitkan bagi si anak. Maka dari itu untuk kurikulum K13 sampai sekarang itu sebenarnya rankingan dihilangkan. Bagaimana memotivasi anak? Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah menuntun anak. Menuntun anak itu menuntun dan mendidik anak. Berarti sesuai dengan KD yang kita pelajari itu di hadapan anak, asalkan anak itu tuntas, berarti anak itu sudah berhasil. Tidak perlu yaitu tadi perengkengan. Kenapa? Kalau ada perengkengan, misal perengkengan, anak ini biasa dapat ranking 1, kemudian tidak, kemudian orang tuanya tidak terima, itu juga akan timbul suatu kasus dan masalah lagi. Maka dari hal itu perengkengan dihilangkan. Salah satunya seperti itu. Kemudian motivasi yang bagus seperti apa? Yaitu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti ini. Nah, untuk ini adalah merdeka. Nah, kurikulum merdeka belajar. Merdeka menurut Kiai Dewan Bapak adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuka diri sendiri. Jadi supaya kita merdeka, berarti kita itu harus paham aturan. Kita itu harus paham aturan dan kita harus mematuhi aturan. Itu baru dikatakan merdeka. Bukan berarti merdeka belajar. Kita itu mengajar dengan sesuka hati kita atau bukan seperti itu. Tapi kita itu paham dengan aturan yang ada. Itu yang dikatakan merdeka. Karena orang yang tidak paham dengan aturan itu bukan orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang paham dengan aturan.
ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, dorongannya dari luar, supaya kita mendapat hadiah. Dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka panjangnya dulu. Pengaruh jangka panjang, bila anak ini tidak terima, maka akan terjadi perselisihan antara si anak tersebut. Yang kedua digeser yang ketiga, yang ketiga geser yang satu. Maka dalam hati mereka akan terjadi merusak. Misal asal mula dia itu sahabat, tapi setelah itu akan merusak persahabatan kedua peserta. Itu pengaruh jangka panjangnya. Jangka pendeknya, kalau anak ini bagus, maka akan dapat memotivasi dirinya. Tapi kalau anak ini motivasinya buruk, maka dia akan mudah putus asa. Ketika anak ini putus asa, maka dia akan melemah untuk jangka panjangnya. Penghargaan hukum. Penghargaan di tempat umum itu adalah sama saja menghukum si peserta didik. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, cukup penghargaan itu menurunkan kualitas. Ini mungkin misalkan seperti saya lomba seni, misalnya lomba seni organik. Apabila kita kalah, kadang itu kita itu sering ngolok-ngolok oleh tim yang lain. Nah, itu adalah penghargaan yang menurunkan kualitas. Akhirnya apa? Mungkin saya dengan tim yang lain, mungkin ketika terjadi pertemuan akan terjadi kesenjangan. Mungkin di depan baik, mungkin di belakang kadang ada kesenjangan. Itu karena efek dari suatu penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Kadang ketika kita mau juara, kita tuh mengharapkan segala cara. Penghargaan mematikan kreativitas, artinya kreativitas kita mengharapkan segala cara yang baik. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bisa karena penghargaan itu adalah kita ingin juara itu karena kita mau mengharap dari penghargaan. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, bentuk kebajikan atau apresiasi kepada peserta didik yang tepat itu bagaimana? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Jadi jangan di tempat umum, jadi secara khusus. Kamu hebat. Kasih hadiah pun juga secara khusus, jangan ditampilkan. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan pada semua murid. Kalau ingin memberi hadiah, semuanya berarti. Beri pengakuan secara konsisten. Kalau kamu mengatakan dia itu anak baik, anak pintar, ya selanjutnya selalu dikatakan seperti itu. Jangan berlawanan. Fokus pada suatu proses. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi suatu bajikan pembuka. Kemarin misalkan ini situasi murid pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan kamu sudah melakukan empati baik kepada murid itu sudah mau mengajak bergaul. Itu contoh. Nah, ini perbedaan hubungan sama konsekuensi. Terkadang kita itu condong pada hukuman pada peserta didik, tapi alangkah baiknya dengan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, bedanya hukuman dari konsekuensi itu apa? Kalau hukuman ini itu dibuat oleh sekolah, kalau konsekuensi itu aturan yang dibuat oleh peserta didik, sehingga peserta didik diberi keleluasaan dalam membuat suatu aturan. Ketika dia melanggar, dia akan dengan paling tidak menyakitkan seperti apa yang ada pada hukuman. Dia pasti akan melakukan konsekuensi yang telah kita sepakati secara bersama di dalam kelas tersebut. Maka dari itu, dalam membuat aturan kelas itu harus disertakan oleh peserta didik. Mungkin kelas
1 sama kelas 2 itu berbeda sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Jadi tidak harus sama, itu kalau konsekuensi. Tapi kalau peraturan sekolah itu sama, tapi kalau konsekuensi kelas itu boleh berbeda. Anak akan membenci kedisiplinan itu. Anak akan menghargai suatu disiplin. Hukuman sifatnya itu paksaan, kalau konsekuensi sifatnya adalah stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Intinya itu konsekuensi itu penyadaran diri kepada peserta didik. Tujuannya hukuman kan menyadarkan diri kepada peserta didik tidak mengulangi lagi. Tapi ini lebih menyakitkan karena makanya satu konsekuensi kepada peserta didik karena tujuannya kan sama. Tujuannya adalah supaya anak tersebut tidak mengulang lagi. Nah, terus tiap kali membuat aturan itu adalah disetakan peserta didik supaya peserta didik juga bisa memahami aturan yang telah mereka tetapkan. Nah ini adalah tindakan guru. Ada 7 tindakan guru. Ini hukuman atau konsekuensi. Monggo Bapak Ibu Bersani untuk yang pertama mencatat status kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Saya ulangi lagi, kalau hukuman itu tadi seperti itu. Mendorong anak diri, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak berhasil mematuhi aturan, ini mencatat 100 kali. Ini menyakitkan atau tidak? Ini hukuman atau konsekuensi ini? Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi itu seperti itu. Lebih ke ranah positif. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol benda saat belajar. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Intinya hukuman itu lebih menyakitkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi ini? Ini mengelilingi lapangan 2 kali pelajaran PJOK. Lihat kata kuncinya. Karena ini pelajaran olahraga, ini termasuk konsekuensi. Karena hanya 2 konsekuensi. Tapi kalau misalkan ini pelajaran tematik itu termasuk hukuman. Tapi kalau ini pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Yang kemarin. Tindakan ya podo jane. Ini jenenge kok begitu. Sedikit berbeda. Tindakannya sama. Restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, yaitu kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, ini tuh murid mencari solusi kepada masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, bila anak ini punya masalah atau melanggar aturan, yang kita lakukan adalah namanya restitusi. Kenapa? Restitusi ini anak ini mencari solusi untuk masalah mereka. Yang mencari solusi siapa? Mereka sendiri, bukan kita. Jadi guru kedepannya
untuk jangka panjang nanti itu guru harus bisa memahami ilmu konseling. Jadi harus bisa ilmu konseling itu tujuannya karena apa yang dulu tadi, yang dulu itu pikir sama tingkah laku sama hati. Jadi mereka harus paham ilmu konseling. Yang kedua, untuk pendidikan sekolah dasar yang ditangani guru itu bukan hanya peserta didik, tetapi wali murid. Kalau SMP, SMA mungkin mereka bisa mandiri. Tapi untuk SD yang ditangani adalah bukan murid, tapi siswa sama orang tua. Maka dari itu harus cakap ilmu konseling yang dipahami. Itu yang diharapkan kedepannya seperti itu. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Mereka membuat pilihan sendiri. Seperti apa yang harus dia lakukan. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman. Kalau hukuman itu jangka panjang, lebih menyakitkan. Konsekuensi itu yang menyakitkan, tetapi hanya jangka pendek. Karena apa? Karena konsekuensi ini aturan mereka yang buat sendiri. Sehingga untuk tidak nyamannya ini adalah jangka pendek. Kalau hukuman ini jangka panjang, karena yang membuat aturan mereka tidak diajak membuat aturan, sehingga menyakitkannya itu jangka panjang. Seperti ini contoh, misalkan anak tidak mengerjakan PR, kita sudah punya aturan, langsung kita hukum anak. Kamu kerjakan nanti di luar kelas, padahal tidak ada aturan seperti itu termasuk hukuman. Jadi hukuman itu seenaknya guru memberikan suatu pembelajaran pada anak, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sudah disepakati di awal. Kalau restitusi, anak ini mencari solusinya sendiri. Kita sebagai guru tuh memberi konseling, memberi pengarahan dan memotivasi peserta didik. Untuk hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau anak sering dihukum, maka anak akan lebih agresif. Ada malah seperti itu. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi, masalah terpecahkan. Kenapa? Karena restitusi antara guru sama murid itu hanya diskusi berdua, mencari solusi permasalahan secara pribadi. Jadi kesalahan anak itu tidak dibuka secara umum di depan kelas, tapi anak ini kesalahannya ditutupi dilindungi oleh guru. Tapi dengan alasan harus bisa mencari suatu solusi. 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak ini untuk belajar dari suatu kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntun anak melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena anak melakukan suatu masalah itu pasti mereka memiliki tujuan atau lingkungannya di rumah maupun di sekolah itu seperti apa, itu mempengaruhi karakter anak. Restitusi itu fokus pada suatu solusi. Restitusi itu fokus pada suatu solusi. Nanti restitusinya apa? Nih. Sebelum masuk ke ranah restitusi, tahapan langkahnya seperti apa? Kita mempelajari dulu apa yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang telah kita buat seperti itu tadi. Itu namanya keyakinan kelas. Setelah buat seperti itu, kita rangkum dalam suatu kertas, langsung tempelkan di dinding. Itu merupakan keyakinan kelas, di mana tujuannya nanti itu, karena itu yang buat adalah anak itu sendiri. Jadi ketika anak melanggar suatu aturan itu, anak itu nanti di sini tuh misalkan datang terlambat, konsekuensinya seperti apa, itu anak buat sendiri seperti itu. Terus kita simpulkan. Jadi ketika anak melanggar itu, anak yang melakukan apa yang telah disepakati dalam kelas. Nah, karena telah disepakati, mungkin sakitnya ketika dia melakukan suatu pelanggaran tersebut adalah jangka pendek, bukan jangka panjang.
Sehingga kita sebagai guru tidak hanya sekedar ngasal menghukum peserta didik. Kalau kita tanpa ada suatu kesepakatan kita menghukum peserta didik, itu nanti efeknya adalah jangka panjang. Tujuannya seperti itu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita menentukan peraturan harus menggunakan helm? Nah, ini peraturan kelas. Peraturan kelas ini yang buat adalah sekolah. Intinya di sini. Dari peraturan kelas dikembangkan menjadi suatu keyakinan kelas. Sepakati oleh peserta didik. Kalau ini sudah sepakat, maka terjadilah lingkungan positif. Lingkungan sekolah ini akan menjadi suatu lingkungan positif, dan nantinya muncullah yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif itu intinya adalah penjabaran dari peraturan kelas, di mana peserta didik diajak untuk membuat suatu keyakinan kelas. Pokoknya apapun itu peserta didik itu dilibatkan, intinya seperti itu. Nah ini kalau peraturan, nah misalnya ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas adalah tentang tanggung jawab dan disiplin. Jadi lebih umum, keyakinan kelas umum, penjagalannya tentang peraturan kelas. Nanti hukumannya namanya konsekuensi. Dilarang mengganggu orang lain, nah keyakinan kelasnya namanya menghormati orang lain. Nah dari sekian ini adalah penjabaran dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu dikembangkan dalam keyakinan kelas. Empat, pembelajaran keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan universalitas. Monggo Bapak Ibu boleh makan dulu biar lebih tenang. Pak Bayu, ambil dulu. Minat gimana? Ayo, minat berapa? Itu aku tahu. Aku seminggu sekali bulan. Ini ada gini gimana? Minat sendiri. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Selesai. Pembicaraan keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas. Nah, manusia dalam hidup itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan yang pertamanya adalah survival. Survival ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Survival adalah bertahan hidup.
Jadi manusia hidup pasti ingin bertahan hidup, sehingga manusia itu harus bekerja. Yang kedua adalah belonging atau ingin diterima pada suatu lingkungan atau cinta dan kasih sayang. Jadi pengen dicintai, pengen dihargai, pengen diterima dimanapun mereka berada. Yang kedua adalah power. Power itu adalah kekuasaan. Setelah mereka telah hidup, cintai, maka mereka punya keinginan yaitu menguasai. Apapun itu manusia pasti punya keinginan menguasai. Misalnya ada fun adalah kesenangan. Manusia hidup juga butuh suatu refreshing, itu suatu kesenangan. Dan freedom itu freedom punya kebebasan, freedom punya kebebasan. Nah, kebebasan ini berarti bukan dalam diri mereka pasti punya keinginan untuk susah diatur. Tapi karena kalau mereka paham tentang etika, mereka itu harus disiplin, sehingga mereka itu harus disiplin. Betul, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika mereka melakukan suatu hal kesalahan, pasti ya untuk ini dari kelima itu, apakah untuk bertahan hidup, misalkan penjahat, maling atau apa, tujuannya apa? Untuk bertahan hidup. Terus misalkan orang kasih sayang, dicintai, nah, biasanya orang yang jatuh itu untuk dan kelima ini adalah 5 posisi kontrol guru. Sebelum masuk sini, 5 posisi kontrol guru adalah ada yang namanya pembuat merasa bersalah, ada yang namanya penghukum, ada yang namanya teman, dia sebagai teman bagi peserta didik, dan ada yang namanya pemantau. Nah, maka dari itu saya ingin Bapak Ibu menulis posisi Bapak Ibu sekarang dalam posisi apa? Sebelum saya jabarkan itu posisi Bapak Ibu sekarang seperti apa? Apakah sebagai pendukung, sebagai teman, pemantau? Apa sekarang ini apa Sekarang ketika jadi guru? Ketika jadi guru, Pak. Ketika jadi guru, posisi terbaik Bapak Ibu itu sebagai apa? Posisi terbaik yang pernah Bapak Ibu lakukan. Atau turun ini? Sebelum saya jelaskan apa itu membuat merasa bersalah, Aku guru ibarat gimana? Berkuasa. salah, Aku musuh hukum nenek. semuanya itu pasti ada alasannya. Itu ada. Zaman dia Pak tahu. Biasanya semua nggak bisa sekarang. Aku mau 11 kali lapangan Harus kompeten ya. Setelah kembali pun buka pun ada. Dan itu netral dulu juga. Iya, netral dulu. Jangan sampai ada motif sampai itu. Ini malah apa loh Pak untuk? Ini kita udah tiap apa? Berada di Lah ini malah gimana itu? orang lain. Jadi ini guru jadul kan tuh saya ini. Berada di Paling zaman bisa itu orang kan ya. Nah, ini untuk pembelajaran sekarang kita sebagai guru itu kan mengajarkan. Mengajar kita itu menurut Ki Hajar Dewantoro ini kan sudah terlalu udah lama. Itu dia sudah membayangkan ketika kita mengajar itu harus sesuai dengan kodrat alam sama kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai karakter peserta didik di lingkungan tersebut. Budaya apa di lingkungan tersebut itu yang harus kita kembangkan. Itu namanya kodrat alam. Bagaimana kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman itu. Untuk sekarang kita adalah mengacu pada perkembangan agak dunia 4.1 ya, pengembangan dunia teknologi. Maka dari itu anak juga diajarkan tentang teknologi karena kita mendidik anak adalah untuk jangka panjang. Misalkan 20 tahun yang akan datang mereka lah yang akan memimpin negeri ini. Maka
Maka dari itu kita harus mengajar sesuai dengan kodrat zaman. Itu namanya kodrat zaman. Kita sebagai guru ya itu menurut diajar adalah ngomong. Jadi ngomong sesuai dengan karakter peserta didik. Mungkin dengan si A sama si B itu berbeda. Bahkan untuk sekarang itu banyak sekali anak-anak ABK yang kita tidak paham ABK itu seperti apa. Anak berkebutuhan khusus. Bahkan di sini sekolah ini tahun 2019 saya pernah mendaftarkan sekolah ABK, tapi tidak saya lanjutkan. Benar. Tapi punya dia saya pernah mendaftarkan sekolah ini sekolah ABK ketika yang ada yang tidak bisa ngomong di kelas 3 dulu. Ketika itu saya laksanakan ketika itu sibuk dengan kuliah ketika waktu PPG. Jadi menurut sistem ABK itu tidak saya lanjutkan karena inflasi belakangan. Nah ini posisi kontrol. Nah, dalam posisi kontrol kita adalah ada sebagai teman, manajer, teman, pemantau, manajer, pemantau, teman-teman. Nah, Jadi memang harus sama apa? Musuh aku. Iya. Bisa satu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Identitas gagal itu ada pada penghukum sama pegawai pasar besar. Nah, guru berbuat itu mengabdi, menunjuk, menyakiti, menyindir, masuk penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, ini suatu ancaman. Suatu ancaman termasuk adalah posisi kontrol sebagai Dalam hukum itu beda saja. malah berhasil ya. Berapa tahun yang Tapi kan pemukul tadi ya. Aku tulis apa pertama? Tulis apa itu? Nah ini berhasil. Bila dia sebagai penghukum mereka akan membentak, menyalahkan orang lain dan akhirnya berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga malah lagi. Malah tutupnya itu yang musuh-musuh. Akan seperti itu. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Anak ini salah, mengulangi kesalahan nanti berarti mungkin kita belum maksimal gitu. Kalau anak itu mengulangi kesalahan berulang-ulang. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kita sering mungkin tidak menghukum tapi seperti ini kita sering. Ibu kecewa, saya kecewa. Wah, kamu sebagai anak masa tidak kasihan dengan tua kalian yang bekerja. Itu masuk membuat rasa bersalah. Karena peserta didik akan berkecil hati ketika dalam posisi ini. Ketika peserta didik berkecil hati, maka dia akan selalu merasa bersalah dan rendah diri. Rendah diri ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau jangka panjang, mungkin anaknya akan jadi anak yang minderan. Kalau sering bisa salahkan. Kalau jangka pendek, mungkin dia bisa lagi mengulangi lagi. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, dia merasa bersalah lagi. Hasilnya, teman yang bunyikan menyangkal dan berbohong. Jadi anak itu akan berbohong. Karena apa? Dia tidak disalah-salahkan lagi. Nyangkal, tidak mengakuinya dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Tapi maafkan saya ini hanya sekedar di mulut karena dia merasa rendah diri. Sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nih, biasanya ini guru dekat dengan murid. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kalau dia akan menjadi apa? Ketergantungan. Ciri guru yang dekat dengan murid, mungkin murid itu akan suka sama salah satu guru. Tapi ketika diajak misalnya naik kelas, diajak guru lain, terus yang merasa tidak nyaman, tidak disama-samakan sama guru yang sebelumnya, berarti posisi guru di awal itu adalah guru sebagai teman. Dia akan menjadi ketergantungan. Tidak baiknya ini ketergantungan. Yang baik adalah guru yang lalu, bukan yang sekarang, misalkan seperti itu. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Mungkin anak tersebut akan
mau misalkan mau belajar wajib, mau saudara itu hanya dengan satu guru itu. Tapi kalau diajar oleh guru lain, dia tidak mau. Ini sebenarnya salah bukan muridnya, tapi posisi gurunya yang terlalu dekat dengan si anak. Pemantau, nah pemantau ini seperti konsekuensi tadi. Anak sama murid membuat konsekuensi, salah ya udah konsekuensinya seperti apa. Itu namanya hanya memantau. Anak hanya menghitung dan mengukur apa peraturan, hanya melaksanakan suatu peraturan. Ini pemantau. Beda yang manajer. Manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Anak berbuat salah, itu si guru mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu melakukan ini? Apa alasanmu? Dan apa yang harus kamu lakukan ke depannya nanti biar tidak mengulang lagi. Contohnya seperti itu. Jadi kita mengoreksi diri anak. Itu adalah seorang manajer. Kita mengoreksi diri anak sehingga anak tersebut mampu untuk mencari suatu solusi. Mungkin kelas bawah tidak bisa ya, tapi untuk kelas atas bagaimana mungkin bisa dicoba. Dan kelas 1 diajak diskusi mungkin nggak bisa, tapi ketika suatu masalah ini maksud ya teman. Dan kita orang agama itu apa? Dan nanti kita piye? umur 7 tahun ditutup ya. Paksa orang agama yang nutup. Berarti yang mungkin tahun ruang itu. Ini kan ilmu psikolog. Ini ilmu psikolog kan yang dua jadi kan psikolog. Nah ya. Psikolog Implementasi kurikulum mengikat. Terus idealnya seperti apa anu? Dibahasnya no. Idealnya piye guru seperti apa gitu. Nah, ya nanti belajar. Langsung isi baik. Nah, ini posisi guru sebenarnya yang diharapkan dalam guru kita adalah sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Dalam manajer dia akan melakukan ini. Bila bisa jadi melakukan kesalahan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, meyakinkan keyakinan. Menstabilkan identitas seperti ini. Anak melakukan kesalahan, kamu tidak apa melakukan kesalahan. Biasanya seperti itu. Biar dia tidak rendah diri dulu. Semua orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi kamu tidak apa-apa. Terus validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan. Coba alasannya apa? Setelah itu nilai apa yang telah disepakati? Kamu pancing, baik itu mancing. Nah, itu alasannya kamu melakukan seperti itu. Coba yang terbaik itu seperti apa? Kedepannya kamu ingin seperti apa? Terus apa yang ingin kamu lakukan supaya kamu tidak mengulangi kesalahan ini? Nah, ini jadi solusi. Timbullah suatu solusi, di mana solusi ini adalah yang membuat solusi adalah peserta didik itu sendiri. Jadi peserta didik itu diajak mikir, karena dia punya nalar dan pikir, bukan kita yang memberi solusi. Jadi peserta didik diajak mikir. Maka dari itu yang bisa adalah kelas atas. Bagaimana kalau kasusnya kelas bawah yang melakukan segitiga restitusi adalah orang tuanya? Apakah ini hanya untuk peserta didik? Tidak. Untuk guru juga harus dilakukan seperti itu apabila panjenengan menjadi pemimpin. Ada yang tidak tertib apa-apa dipanggil, diajak diskusi. Lakukanlah dengan segitiga restitusi seperti ini. Tanpa harus Bapak Ibu memberikan solusi, tapi solusinya itu hadir di dalam yang melakukan kesalahan. Karena apa? Bila kesalahan atau solusi itu hadir dalam kita yang melakukan kesalahan dari dalam dirinya, kemungkinan dia lebih mematuhi apabila kita yang menyampaikan suatu solusi. Kalau kita yang menyampaikan suatu solusi itu adalah motivasi eksternal. Nah ini, yaitu yang pertama tadi kan menstabilkan identitas. Itu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada masalah manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Ini menstabilkan identitas. Langkah pertama. Langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Misalkan Bapak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Semua orang melakukan pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan itu? Nah, apa yang penting bagi kamu? Kenapa melakukan itu? Nah, ini validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah solusi.
Apa nilai kita percaya di kelas sebelah kita? Ini nilai yang berdasarkan. Ini adalah solusi. Solusinya itu hadir dalam diri peserta didik itu tadi. Nah, ini untuk yang terakhir, mohon Bapak Ibu juga suatu kasus permasalahan apa yang pernah dilanggar peserta didiknya, mungkin terlambat sekolah atau Ini apa mas pertanyaannya? kasus peserta didik yang melanggar aturan, mungkin terlambat sekolah atau tidak mengerjakan PR atau yang lain. Apa ya? Mulai gue sampai kasus tak? Bukan baru soal. Dengan hukum mah dari tertembak. Orang naik kasus saya malah mau digabe. Buatnya dihukum mana Pak? Iya. Terus jawaban Berarti menghukum ya rasaan gitu ya. Yang sebenarnya ya kan mengatakan dirinya sendiri jadi guru ya Allah yang begini mau lihat dengan ini. Aku menghukum itu bukan akan menghukum. Demi kamu orang, demi aku masalahnya. Demi kamu. Oh, terus itu kenyataannya memang iya, kamu guru penghukum. Padahal di sini tadi itu penghukum di level terendah ya Pak. Berhasilnya tertinggi. Iya tak? Iya. Ini hasilnya. Pokoknya yang bersisik-sisik dewe ini mesti ya sering hukum. Tidak turun. Dulu sing merdeka itu jadi misi dong. Belum bisa seneng mau kowe mau kan bebas. Lo cara ngisi di awal gue seneng mau. Terus Ada mana cocok KPP. Saya manajer gerak terus apa yang mau? Tidak memakai seragam olahraga, sering tidak masuk sekolah, berpakaian tidak rapi, tidak mengerjakan PR, tidak masuk sekolah tanpa alasan yang mendukung, datang terlambat, tidak mengerjakan PR, kurang bisa menulis atau membaca sesuai PUBG. Nah, masih ada tunggal tugas panjenengan. Ini kan kasus kepada peserta didik, ya kan? Kasus siapa itu? Ini kasusnya. Mohon untuk teman yang lain membantu mengungkap masalah ini sesuai dengan segitiga restitusi. Misalkan masalahnya ini, dibaliknya tulis penanganan Terapinya dia Terapinya seperti apa? Terus dalam tidak obatnya dia. misi sisi bangun up. Solusi ya. Bukan sebenarnya penanganannya. Solusinya ya untuk menangani piye. Sampai sound dari piye itu. Ya enggak. Sik. Iki angel doan. Mana ya? Ini gampang iki to. Guru profesional penanganan piye. Senior lah itu. Nah, paling guru wae. Sebenarnya rumah tolek. Tapi jam belum seperti apa ya? Asal panas. Aku keliling ya. Ini bijinya apik dia terus sampe.
sekolah kayaknya. Berarti semalam Kelas itu biasa. Literasi ini. Apa komplit dengan SKS? Hukumin dari aku ini. Hukum tenanan. Andes. Tidak mengerjakan PR, solusinya adalah menjelaskan manfaat PR. Artinya seperti itu, melatih biasa belajar, mengulangi pelajaran guna. Tidak memakai seragam OR, mengingatkan setiap jadwal OR lewat WA. Kayak sebelum pelajaran besok olahraga diingatkan. Itu ada online Pak, paketannya habis kan? Karena itu bisa. Tapi sekarang manja, apa-apa harus sering mengingatkan. Konsultasikan dengan orang terkait alasannya. Apa sering tidak masuk sekolah. Mungkin kadang itu bukan kesalahan usaha didik, mungkin juga kesalahan orang tuanya. Ini tidak masuk sekolah tanpa alasan. Komunikasi dengan orang tua. Ya. Datang terlambat. Bertanya pada siswa alasan datang lambat. Komunikasi dengan orang tua siswa dan memberi motivasi bagi siswa. Ya. Ini anak lupa mengerjakan PR, memberikan hukuman atau motivasi anak. Ini sesuai dengan tidak tegas ini. Mengingatkan, menegur, memberi contoh, alasan serta manfaat. Harus dengan PR, mengerjakan di luar kelas, ganas sih. Tidak mengerjakan PR, kalau mengulangi akan mengerjakan PR di luar kelas. Konsekuensinya, kurang bisa menulis, yaitu diberi waktu tambahan secara individu setelah pulang sekolah untuk pelajaran yang sekiranya siswa belum bisa. Nah, ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan sampai dengan materi restitusi. Bagian semuanya ini adalah ilmu sosial, di mana ilmu sosial dalam panjenengan ketika membuat skripsi itu signifikannya adalah 5%. Kalau kesehatan itu signifikannya adalah 1%, sehingga ada titik kelemahannya sebesar 5%. Itu kalau kesehatan 1%, kenapa Pak? Kesehatan 1% karena berhubungan dengan nyawa. Kalau ilmu sosial itu 5%. Jadi mungkin apa yang tadi sampaikan ini tidak sesuai dengan kehendak atau tidak sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu, berarti pemikiran Bapak Ibu ada di bagian. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini adalah salah satu bentuk aksi nyata yang kami laksanakan di sekolah kami, yaitu absensi di dalam kelas. Ketika anak mau masuk kelas maupun mau pulang sekolah, anak akan memasukkan absensi di dalam kotak yang telah disediakan, di mana absensi tersebut dibuat oleh anak-anak itu sendiri. Ini adalah contoh pelaksanaan absensi ketika anak sedang pulang sekolah. Mereka satu persatu menyebut nama yang telah dimasukkan di dalam dinding absensi tersebut. Tujuannya apa? Agar anak tersebut terbiasa melakukan absensi. Selanjutnya, ini adalah contoh kegiatan saya di kelas ketika sedang melakukan pembuatan kesepakatan kelas. Nah, ini saya sedang melakukan contoh apa yang akan ditulis anak ketika mau membuat kesepakatan kelas. Coba Bapak Ibu perhatikan, ini yang kami lakukan di kelas kami. Saya cepatkan.
Nah, ini anak-anak sedang menulis kesepakatan apa yang diinginkan di dalam kelas tersebut. Nah, setelah itu, saya membacakan satu persatu kesepakatan kelas yang telah ditulis oleh anak-anak, di mana nantinya akan saya rangkum menjadi suatu kesepakatan yang utuh yang nantinya akan disepakati secara bersama. Dan itu adalah pojok baca yang kami buat supaya anak-anak terbiasa berliterasi dalam kelas. Dan ini adalah contoh cita-cita anak, di mana cita-cita tersebut saya taruh di dinding belakang kelas supaya anak-anak selalu mengingat apa yang dicita-citakan. Tujuannya untuk memotivasi anak-anak tersebut dalam belajar di dalam kelas, agar selalu mengingat akan tujuan hidupnya nanti, cita-citanya akan menjadi apa. Ada yang pemain bola, ada yang seorang pengusaha, bahkan ada yang menginginkan menjadi seorang dokter hewan. Dan ini adalah contoh permainan kami di dalam kelas supaya pembelajaran menarik di dalam pembelajaran bahasa Jawa, yaitu tentang pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang menyedihkan. Nah, kami buat konsep pembelajaran yang menyenangkan seperti ini agar anak-anak ceria di dalam pembelajaran. Nah, itu adalah contoh kegiatan saya di dalam kelas dengan tujuan anak selalu bahagia dalam setiap pembelajaran. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini adalah salah satu contoh bentuk restitusi yang saya laksanakan di dalam kelas kami. Karena kelas kami adalah kelas bawah, maka saya memanggil orang tuanya untuk melakukan restitusi tersebut. Tujuannya agar restitusi tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, di mana peserta didik tersebut sering datang terlambat ke sekolah dikarenakan kesibukan oleh orang tuanya. Maka dari itu, saya perlu memanggil orang tuanya agar tujuan anak tersebut ke sekolah itu sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga tidak terjadi sebuah miss antara saya selaku wali kelas dengan pihak orang tua. Mungkin ini salah satu contohnya. Saya cepatkan ya Pak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ini bukan menggurui, tapi ini sekedar sharing bersama saja. Ini tidak resmi Pak Sis, tapi mungkin ada hubungannya kaitannya dengan tadi yang disampaikan. Masalah sekarang tidak boleh memberikan rankingan. Iya. Itu padahal paradigma dulu itu yang namanya pengambilan rapor. Iya. Itu yang nomor 1 biasanya mengundang wali murid untuk ke sekolah. Padahal wali murid yang dinanti-nanti itu nomor 1 anak murid yang ya. Nanti pesannya bagaimana? Lah, bagaimana solusi mengenai paradigma dulu sehingga nanti orang tua bisa menerima solusi yang terbaru. Artinya contoh kemarin di sini masih Pak Interbrang. Kemarin masih, dan itu ternyata orang tua itu juga senang dengan bukti antusias dan foto-foto bareng itu kelihatan senang sekali.
Lalu itu saya mohon solusi yang terbaik untuk memberi hal-hal yang sekiranya besok misalkan semester akhir ya, itu orang tua paradigmanya sudah berubah. Mungkin itu saja. Orang tua dulu juga merupakan hasil dari pelajaran agama, ya kan? Jadi mindsetnya juga seperti itu. Ya. Paradigma baru sebenarnya apa? Pendidikan itu tidak hanya sekedar ilmu kognitif yang diberikan, tapi sekarang lebih sama ilmu psikomotorik. Maka dari itu ada yang namanya aksi nyata. Anak diajari dalam berwirausaha, berdagang, atau kunjungan kemana seperti itu. Itu yang diharapkan bukan sekarang adalah lebih condong pada psikomotorik. Karena target anak ke depan adalah bisa menjadi pengusaha atau memberikan peluang usaha, bukan hanya sekedar ilmu kognitif. Bagaimana menangani anak orang tua seperti itu? Jadi yang dari awal saya sudah berbicara, yang perlu ditangani untuk generasi itu bukan hanya peserta didik, bahkan orang tua perlu bimbingan. Nah, bimbingannya siapa yang memberi bimbingan itu? Kalau kita sendiri sebagai guru, mungkin kadang bisa diterima, kadang tidak, atau kita bisa memanggil seorang pembina konseling seperti itu. Itu di sekolah saya sudah saya lakukan itu 1 tahun 2 kali. Tiap habis sebelum menerima rapor, kami itu melakukan suatu konseling kepada beberapa ibu wali murid seperti itu. Tujuannya seperti itu, mindset sekolah sama mindset orang tua itu sama, membuat kesepakatan di situ. Mindset orang tua sama mindset murid itu sama. Nah, pembelajaran sekarang itu seperti apa? Menuntaskan KD, Pak Ibu. Menuntaskan KD. Makanya nilai itu tidak boleh di bawah KKM. KKM adalah nilai terendah. Bagaimana anak itu mendapat nilai di bawah KKM, maka level soalnya diturunkan. Misalkan seperti ini soal kelas 3. Sebutkan 5 ciri-ciri makhluk hidup beserta penjelasannya. Anak nggak bisa. Turunkan lagi, sebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup beserta penjelasannya. Nggak bisa. Sebutkan 1 ciri-ciri makhluk hidup. Bisa, udah tuntas, udah KKM. Itu namanya menurunkan level soal. Nah, dalam soal itu ada 5 level. Saya lupa namanya apa. Ini ada 5 level. Mungkin Bu Anies ketika TPK sudah mempelajari. Soal ada 5 level. Kalau level kesini itu susah. Pilihlah level yang pertama dalam membuat soal. Itu seperti itu. Nah, bagaimana itu perencanaan? Perencanaan adalah bagaimana? Nah, tujuan sekolah sekarang ini adalah psikomotoriknya yang dikembangkan. Itu Pak. Berarti soal hot dan sebagainya jangan nggak berlaku lagi ya Pak? Nah, itu 5 level Pak. Hot itu 4 sama 5 ini hot. 1, 2, 3 ini low. Nah, ketika hot ini kan kesusahan diturunkan ke low, itu nggak apa-apa. Namanya soal remedial. Nilainya berapa sih anak? Nilai KKM. Bila dia nggak tuntaskan KKM. 1, 2, 3 ini low. 4, 5 ini hot. Acuannya sudah apa? Saya lupa. Pertanyaannya ada 5 level soal. Nah, kalau muridnya itu Pak, muridnya kan kita itu kan misalnya katakan murid 15. 15 nggih Pak. Itu nek sing iki mencapai KKM. Iya. Ya. Soalnya agak sulit. Iya. Terus ini anak berikutnya apa soalnya berbeda dengan anak yang pertama ya? Iya Pak. Makanya Masing-masing beda. tujuan kita itu adalah menuntaskan adik, bukan membandingkan anak. Kalau misalnya kita membandingkan anak, pasti soal sama ini gitu. Tapi dunia sekarang itu bukan membandingkan anak, tapi menuntaskan anak dalam menghadapi adik, kompetensi dasar itu. Menuntaskan, bukan membandingkan. Terus apa itu? Batasan menurunkan level itu sampai di mana? Nek matematika misalnya. Kan misalnya sama ben sama lho. Misalkan KD-nya misalkan perkalian misalkan sampai puluhan ya Pak. Puluhan misalkan 2, 3 kali 17 nggak bisa. Ini buat aja terendah 20 kali 10 sama. Puluhan ini juga puluhan. Dan sebut berarti Anda kurang mendekati secara langsung dari itu. Ada bimbingan secara langsung. Bahkan ketika anak itu di bawah KKM itu ada 5 penanganannya beda. Ada 3 penanganannya berbeda. 50% penanganannya bagaimana, 30% penanganannya bagaimana. Itu beda-beda penanganannya. Itu ada dalam soal CPNS kemarin seperti itu.
Saya orang bermohon sana bermohon mahasiswa ini. Ini bukan perhatian ya. Kita masuk dalam Iya. Bagaimana seandainya ada anak, itu bukan seandainya, memang ada anak yang belum bisa membaca sama sekali. Itu solusinya bagaimana menentukan? Nah, itu solusinya. dari awal saya sudah ngomong baca namanya anak ABK. ABK apakah anak yang tidak bisa ngomong, anak yang ada anak yang dipelatih. Nah, kita harus paham ilmu ABK ini. Itu kita harus ilmu ABK ini harus paham, ilmu konseling juga paham. Kemungkinan anak tersebut adalah anak ABK. Anak yang kuatin sebenarnya golongan ABK. Tidak hanya anak yang tidak ngomong, bisu atau sebetulnya. ABK itu ada banyak macam. Mungkin bagian dari ini. Jadi penanganannya juga khusus karena kita sebagai guru tidak bisa menyamakan semua anak. Tujuan kita adalah menuntun, ngomong anak tua. Jadi kita harus masalahnya kalau dulu itu sekolah itu kan sudah dipetak-petak, ada SRB, ada SRB. Sekarang sekolah umum kan menerima ABK itu loh Pak. Iya, inklusif. Ini ya. sedangkan kita kuliah tidak ada Belajar pelajaran yang kuliah di SMA ya. Sekolah luar biasa apa? PG. Makanya tak linki, pulang kan ini transfer ke PGSD. Ilmu yang sekarang yang saya ini ada mata kuliah ABK. Berarti yang lulusan zaman BC, Di sini belajar. yang lulus zaman BC kan sekolah kambu itu saya. Kambu Pensiunan dia. sekolah iso yang kurang zaman saiki. maka mengajar itu sesuai dengan kodrat alam sama kodrat zaman. Kodrat zaman Aneh ya ini kan. Aku sih siji lagi olahraga. Alvin ya. Kayak masyarakat. Ini kan dewan apa? Gimana gua ngomong? Kodar yang ngomong wis kodar kok. Iya, kodar kok. Ngomong kodar kok. Tapi ngomong dunia ya. Tapi akhirnya sosok lebih mulia sih ngomong ya. Oke, tugas saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu yang telah diluangkan. Semoga apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh Bapak Mulyo Sesmanto selaku JGP Angkatan 7 bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan anak didik kita nanti bisa menjadi penerus bangsa yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.